Dan satu yang perlu ibu-ibu renungin yang terkadang orang ini kebanyakan salah. Orang sering dan masih aja memahami bahwa namanya ibadah itu sholat toh, puasa, zakat, haji toh, kan begitu. Sekarang kita jujur Bu, kalau misalnya kita memahami puasa ibadah itu hanya sholat, sekarang dalam sholat itu sehari berapa kali? 5. Sekarang 5 kali itu dalam setiap sholat berapa menit? Nah 5, misalnya 5 menit, 5 kali 5, 25 menit. Sehari ada 24 jam. Banyakan kosongnya tuh, ya kan? Puasa, akhirnya apa? Kalau kita memahami bahwa ibadah cuma sholat, itu akan terbentur pada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Artinya Bu, semua keadaan hidup kita harus ibadah. Lah sekarang bagaimana kita memahami itu, yang kalau kita cuma tahu sholat itu ibadah doang, cuma sholat. Puasa setahun cuman sebulan, selebihnya tadi 11 bulan kosong. 11 bulan apa isi ibadah kita? Kalau misalnya kita pahami bahwa ibadah itu cuma puasa. Nah jadi Bu, yang namanya ibadah itu banyak. Segala hal yang terkait di setiap hembusan dan tarikan napas kita itu bisa bernilai ibadah Bu. Dan terkadang ibadah kita itu bentuknya macam-macam. Ada ibu-ibu yang ada tua, ya kan? Maka ibadahnya itu udah warawiri ke rumah sakit. Maka apa Bu? Walaupun menurut ibu itu berat, tapi kalau ibu memanai warawirinya ibu ke rumah sakit adalah dalam rangka ibadah, rada ringan ibu melangkah. Begitu juga ada anak yang masih ngurus orang tuanya misalnya. Kayak misalnya saya, ketika udah kayak misalnya saya dengar ada telepon bapak begini sakit, itu kadang-kadang hati udah tek tek tek. Kenapa Bu? Karena ada persiapan namanya bakal capek lahir batin dalam hati ngurus itu tadi. Tapi yang kita pahami Bu, ya emang ini ibadah kita. Sehingga ketika kita ngelangkah, walaupun misalnya orang tua udah repot, kita bela-belain Bu, kenapa? Nikmatin, itulah ibadah kita sekarang sebagai anak kepada orang tua. Begitu juga ibu kepada istri, suami. Walaupun terkadang kita mendengerin suami, nurutin suami itu berat karena capek ini dan itu, tapi itulah bentuk ibadah. Ibu ikutin walaupun pahit. Tapi kalau ibu sadar itu adalah ibadah, rada ringan Bu. Begitu juga kayak sekarang kita masih punya anak kecil, bahkan terkadang kita repot ngurusin anak. Tapi ibu pahamin ibadah kita sekarang itu yaitu. Maka kalau ibu memahami kerepotnya kita ngurusin anak adalah bagian dari ibadah, kita yakinin itu akan bernilai ibadah pahala. Itu akan sedikit meringankan ibu. Kalau sekarang ibu punya suami sakit-sakitan, ya kan? Terkadang kita juga harus repot, warawiri nganterin, ngelayanin suami kita. Dan itu menyusahkan lahir batin kita. Maka ibu yakinin itulah ibadah ibu. Ibadah ibu itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa. Maka apa? Kalau ibu menyadari itu adalah bagian ibadah, bisa lebih ringan ibu menjalani itu. Cuman terkadang kita picik, ibadah itu cuma sholat. Kalau dengar suami, ntar dulu lagi jikiran ini. Lah, padahal itu yang lebih utama. Pindah ke ibadah yang lebih utama tadi. Suami dengerin. Jangan zikir aja dipanggil suami marah-marah. Itu kesalahan besar itu. Ya, mari kita simak, kita dengarkan, kita renungkan. Jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol kalau lagi ngaji itu, dengerin. Jadi Allah itu nggak bakal ngasih orang yang nggak mau. Kalau ngobrol mah aduh itu nggak mau itu. Dengerin. Udah kita ini kan ngaji itu ya harus jelas ya. Jadi kalau lagi ngaji jangan ngobrol. Tolong didengerin. Tunjukin rasa butuh kita kepada Allah. Jangan tunjukin sama saya. Saya Ustadz Idil itu ya hanya ngomong lah. Yang bisa nolong ibu, yang bisa ngasih pemahaman kepada ibu, bukan
hebatnya saya, bukan hebatnya Ustadz Iri, tapi karunia, taufik, hidayah yang merupakan rahmat dari Allah. Oleh sebab itu tunjukin rasa butuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan dan saya persilahkan kepada Ustadz Iril. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim yang insya Allah akan kita bahas, yaitu surah Yusuf ayat ke-50. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di episode sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya kita udah sama-sama tahu bahwa Nabi Yusuf akhirnya menafsirkan mimpi sang raja, dan juga bukan cuma menafsirkan tapi juga memberikan solusi atas permasalahan yang timbul daripada penafsiran tadi, sehingga ketika raja mendengar jawaban dan solusi yang diberikan Nabi Yusuf, raja pun akhirnya merasa berterima kasih, merasa takjub dengan Nabi Yusuf. Sehingga di ayat yang akan kita bahas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di mana di dalam ayat ini berkata, yaitu si Raja Al-Malik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala al-maliku tuni bi falamma ja'ahu ar-rusulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Qala al-malik, yaitu berkata raja, Uktuni, datangkanlah kepadaku bihi, yaitu maksudnya Nabi Yusuf. Falamma, maka tatkala ja'ahu, datang kepada Yusuf ar-rusulu, yaitu siapa? Utusan daripada raja itu datang kepada Nabi Yusuf, itu meminta Nabi Yusuf keluar menghadap sang raja, kan gitu, mau dibebasin bahasa kitanya. Maka apa yang dikatakan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf mau dibebasin sama raja? Qala, berkata Nabi Yusuf, irji, kembalilah ila rabbika, kepada Tuhan kamu, fas'alhu, dan tanyakan kepadanya, mabadu, yaitu mengenai bagaimana keadaan niswatil lati, yaitu wanita-wanita yang kotona, yang memotong tangannya, aidiyahunna, memotong tangannya, inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Nah, jadi Bu, maksud daripada ayat ini, raja ini kan Bu mau mau ngebebasin Nabi Yusuf sebagai bentuk ungkapan terima kasih beliau kepada Nabi Yusuf, maka diutuslah utusan dia, yaitu teman satu selnya dulu, supaya ngajak Nabi Yusuf keluar dan menghadap sang raja. Nah, tapi
ketika pelayan tadi menemui Nabi Yusuf supaya mengajak keluar, Nabi Yusuf nggak lantas menerima tawaran daripada pelayan tadi, nggak lantas diterima mentah-mentah. Tapi yang dikatakan Nabi Yusuf, irji ila rabbika, lu kembali kepada Tuhan Raja, kepada Tuhan lu, fas'alhu ma balun nisbatil lati qata'na aydihunna. Tanyakan kepada dia bagaimana keadaan perempuan-perempuan yang memotong tangan-tangan mereka. Maksudnya apa? Nabi Yusuf pengen supaya orang-orang atau wanita-wanita yang terkait, terutama salah satunya yaitu Zulaikha, dan juga para wanita yang dia itu memotong tangan karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, itu kan wanita-wanita yang sudah menjebloskan atau menjadikan tipu daya buat Nabi Yusuf. Maksudnya tolong diinvestigasi, tolong diadilin gitu. Nabi Yusuf pengennya diadilin dulu. Jangan istilahnya sekarang apalah artinya Nabi Yusuf dapat penghargaan karena kebaikan yang dilakukan, sementara nama baiknya tetap aja cacat di mata masyarakat. Nabi Yusuf nggak mau. Nabi Yusuf pengen ketika keluar bukan karena sekedar Nabi Yusuf udah berjasa kepada Mesir, tapi juga keluar ya karena dinyatakan Nabi Yusuf nggak bersalah gitu. Makanya Nabi Yusuf nggak menerima mentah-mentah tawaran raja, kecuali Nabi Yusuf meminta raja mengadili para perempuan-perempuan yang menuduh Nabi Yusuf telah berbuat kekejian, yaitu perzinahan, begitu Bu. Dan juga di sini Nabi Yusuf mengatakan inna rabbi bikaidihinna alim. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Nah ini maksudnya Bu, mengisyaratkan bahwa ia mengetahui bahwa para wanita itu ya kan, itu ingin memastikan bahwa kebenaran itu akan terungkap, sehingga nggak ada keraguan, nggak ada celaan yang tersisa pada dirinya Nabi Yusuf di hadapan masyarakat. Kan Allah tahu gitu tipu daya mereka. Begitu. Apa Bu pelajaran yang kita bisa ambil daripada ayat yang pertama kita bahas ini? Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini Bu, yang pertama yaitu tentang kejujuran, dan yang namanya kebenaran itu pasti akan terungkap. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil adalah meskipun terkadang kebenaran itu tertunda, pada akhirnya kebenaran itu kan selalu terungkap Bu. Yang penting kita harus tetap berani berdiri di dalam kebenaran meskipun kondisi sulit. Dan Nabi Yusuf berani walaupun dia di penjara, tapi dia nggak pernah mengakui dia punya kesalahan. Dan Nabi Yusuf yakin kebenaran pasti akan menemukan jalannya, dan ternyata benar aja. Ya kan? Yang akhirnya nanti diadilin tuh perempuan-perempuan yang membuat tipu daya kepada Nabi Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari fitnah dan menjaga nama baik. Ya dalam kehidupan kita Bu, kita kan Bu, perlu yang namanya menjaga diri, kehormatan kita, sehingga kita nggak membiarkan masyarakat memandang buruk terhadap kita, itu perlu. Kenapa Bu? Karena masyarakat itu pasti akan menilai diri kita, yaitu tadi bagaimana perilaku kita, bagaimana kelakuan kita, apakah kita orang baik atau enggak. Ya kan, itu nggak bisa ditutup-tutupin. Terkadang memang manusia melihat itu juga, menilai itu terhadap diri kita. Maka jaga betul nama baik kita, jangan sampai kita berbuat salah. Ya kan, jangan sampai orang tahu kita berbuat jelek gitu. Bukan berarti ngumpet-ngumpet. Jangan, benar-benar jangan melakukan keburukan terhadap orang lain. Kan banyak Bu, terkait hal apapun. Misalnya terkait kita banyak lah. Terkait misalnya pinjam-minjem, makanya di dalam Islam itu kan, di dalam Al-Quran ketika berbicara utang, ya ayyuhallazina amanu idza tadayyantum bidainin ila azalim musamma, kalau kata Allah,
Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau melakukan utang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Itu maksudnya apa, Bu? Ini syarat kalau lu orang yang beriman, ketika minjem pastiin lu bisa bayar nggak? Karena di situ dikatakan ila ajalim musamma. Kalau kira-kira nggak mampu bayar, mending jangan ngutang. Minta, bagus saja minta. Makanya saya itu kajian itu di ayat bapak-bapak itu, Bu. Sampai sekarang ada satu bapak-bapak pengajian, ketika dia misalnya butuh, kadang-kadang dia minjem itu ke saya. Dia bayar. Tapi kadang-kadang dia minta sama saya tuh, Bu. Minta macam apa? Ada alasan buat makan, buat berobat, saya kasih. Dan dia udah tahu ketika dia ngerasa bisa minjem, dia minjem. Tapi ketika dia nggak ngerasa bisa buat bayar utang, dia minta sama saya kasih. Karena apa, Bu? Karena udah dia paham daripada ayat yang tadi saya bilang. Begitu. Apalagi kalau misalnya urusan mampu ya buat ibu-ibu semua, siapapun yang merupakan bagian dari yang ada di jamaah kita. Ketika Bu Ibu terkait makan, terkait berobat, nggak ada datang aja kemari ke Ustadz Ujang. Kalau untuk urusan makan, urusan berobat, insya Allah kita akan diadain itu. Jangan takut, nggak perlu istilahnya gimana-gimana. Kalau itu terkait urusan perut, ya Bu ya. Kalau urusan buat jalan-jalan mah jangan kemari. Ya enggak, beda itu. Itu terkait juga bentuk bagaimana kita menjaga nama baik kita, begitu. Dan juga Bu, pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf, yaitu kecerdasan dalam menghadapi situasi. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering dihadapkan tuh masalah-masalah. Nah ini terkadang kan Bu memerlukan kecerdasan, memerlukan pikiran yang jernih, dan juga memerlukan strategi yang tepat. Nah Nabi Yusuf ya kan, bagaimana caranya biar dia bisa lepas daripada tuduhan itu, maka tindakan cerdas Nabi Yusuf itu apa, Bu? Tindakan cerdas daripada Nabi Yusuf, ya besok jatuh, kasih air hangat tuh, ada air hangat di belakang, air hangat. Nah, jadi Bu ya lanjut ya. Nah jadi Nabi Yusuf itu termasuk orang yang cerdas, memanfaatkan momen. Itu Nabi Yusuf nggak ujuk-ujuk mau terima tawaran keluar. Kecuali Nabi Yusuf pengen raja ini turun tangan terhadap permasalahan yang dia alami, yaitu terkait tuduhan buruk terhadap dia. Maka dimanfaatkan momen itu, dan di kelanjutan ayat benar nanti wanita-wanita itu akan diadili oleh raja. Nah sebagaimana juga Nabi Yusuf, Maryam, tahu Ibu Maryam yang ada di dalam Al-Quran, begitu juga cerdas dalam menyelesaikan masalah. Kapan, Bu? Yaitu ketika Maryam dituduh berzina. Sekarang bagaimana nggak mau dituduh berzina? Toto pulang bawa anak, ya kan? Nah, kalau ibu begitu, kira-kira bagaimana ibu menyelesaikan permasalahan? Ya kan bingung. Nah, kalau Maryam ketika itu cerdas. Nah, Maryam ketika dia bawa anak, ketika dituduh zina, Nabi Maryam juga nggak mencak-mencak, nggak marah-marah, nggak fitnah, nggak ngomong apa-apa, nggak bikin framing. Tapi apa yang dikatakan Allah atau sikap Maryam menyelesaikan tuduhan berzina, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam surah Maryam, fa'asharat ilaih, maka Maryam menunjuk kepada anaknya, memberikan isyarat kepada anaknya. Maksudnya lu ngomong aja nih sama anak buah, bahasa kitanya cuman pakai bahasa isyarat. Apa kata orang-orang kafir ketika itu yang menuduh Maryam? Qalu, berkata mereka orang-orang yang menuduh, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan.
kan begitu, bingung. Tetapi apa, setelah Maria memberikan isyarat dan orang itu ngomong begitu, maka apa, Nabi Isa ngomong, qala, berkata Isa yang masih dalam buayan itu, "Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, yang didatangkan kepadaku yaitu kitab, yaitu Injil. Waja'alani nabiyyan, dan yang menjadikan aku seorang nabi." Artinya, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari Maryam itu apa, Bu? Ketika kita dihadapkan satu permasalahan, misalnya tuduhan, dituduh beginilah, dituduh begitulah, maka kalau kita ngelihat dari sikap Maryam itu kan cerdas. Dan kecerdasan itu, Bu, tergambar yang pertama, serahkan urusan itu pada Allah. Maryam itu dituduh berzina, dia nggak membela diri, nggak membantah tuduhan itu dengan kata-kata kasar, enggak. Diam. Tapi Maryam hanya menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dan juga memberikan isyarat, itu kan berdasarkan petunjuk Allah. Supaya apa? Udah dulu biarin aja anak lu yang ngomong. Itu kan berdasarkan petunjuk Allah. Kenapa, Bu? Karena Maryam menyerahkan urusan ini kepada Allah. Jadi nggak perlu repot-repot. Terkadang kita dituduh begini begitu, nggak perlu diladenin dulu. Kadang ya udah sabar aja dulu. Begitu. Dan juga dari Maryam ini sikap cerdasnya itu apa? Keimanan, dan dia sabar terhadap ujian, Bu. Nah, jadi Maryam itu kan menunjukkan kesabaran yang luar biasa ketika dia menghadapi tuduhan yang berat itu. Dan dia nggak merespon sekali lagi dengan kemarahan, dia nggak merespon dengan kebingungan, melainkan dia merespon dengan keimanan. Artinya apa, Bu? Maryam sadar, walaupun ya kan cacian mereka, fitnah mereka, tetap, Bu, yang namanya cacian orang, fitnah orang itu adalah bagian dari takdir Allah. Dan yang namanya takdir Allah, kalau kata Allah sendiri, wa ma khalaqta hadza batil. Dan tidaklah kecuali apa yang Allah ciptakan itu enggak sia-sia gitu. Dan tidaklah yang Allah ciptakan itu sia-sia. Maksudnya apa? Allah takdirkan begitu nggak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Orang fitnah kita begini dan begitu, nggak bakal sia-sia, Bu. Pasti ada nilai kebaikannya. Pasti. Yang penting satu, sabar aja dulu. Nanti juga akan ada waktunya Allah akan mengungkap kebenaran tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Begitu juga kecerdasan yang tergambar daripada Maryam, yaitu dia meyakini bahwa kebenaran akan tampil dengan sendirinya dan memang benar aja. Nah, akhirnya apa? Dibikinlah Nabi Isa itu bisa ngomong. Dan juga dari Maryam juga seperti tadi saya bilang, Maryam itu, Bu, menghindari pembelaan diri yang terlalu cepat. Kadang-kadang kan kita dituduh begini, kita bikin klarifikasi buru-buru, rame kan gitu. Nah, ini nggak perlu. Itu juga menggambarkan bahwa ini kan terkait masalah tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi artinya apa? Tenang aja, sabar, insya Allah nanti akan Allah memberikan solusi. Dan juga, Bu, diantara hikmah terkait yang tadi ayat yang kita bahas itu terkait kepercayaan kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, artinya salah satu pesan yang sangat kuat daripada kisah Nabi Yusuf adalah tentang tawakal kepada Allah meskipun dalam kondisi dia di penjara, ya kan, dalam kondisi dia disudutkan, tetap yang namanya Nabi Yusuf nggak pernah putus keimanannya, kepercayaannya kepada Allah. Kadang-kadang kan kita ketika diuji masalah, kita hilang punya kesabaran. Padahal namanya sabar itu dalam Islam nggak ada batasnya. Karena kalau misalnya ibu membatasi diri dengan kesabaran, berarti ibu membatasi diri ibu dengan Allah. Kenapa, Bu? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Begitu juga. Nah, juga dari kisah Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf hikmahnya yaitu memiliki akhlak yang baik, yang dimana Nabi Yusuf nggak membalas keburukan yang dilakukan oleh perempuan tadi dengan kejahatan.
Nabi Yusuf yang dipinta Nabi Yusuf kan bukan perempuan itu supaya dihukum, enggak. Nabi Yusuf cuman pengen minta nama baik yang dibersihin aja. Itu dengan apa? Dengan mengadili perempuan-perempuan tadi, begitu Bu. Nah maka di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menceritakan tentang proses pengadilan. Nggak tahu bentuk pengadilannya gimana. Yang jelas entah mungkin tertutup atau gimana. Yang jelas di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala berkata raja, ma khatbukunna idza rawadtunna Yusufa an nafsi. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu yang motong tangannya sama Zulaikha, di situ semuanya kumpul. Bagaimana keadaan kamu ketika menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Itu jadi raja itu nanya, itu bagaimana keadaan lo ketika lo dulu menundukkan Nabi Yusuf, menggoda Nabi Yusuf untuk menundukkan dirinya? Itu kan pertanyaan begitu Bu, ya kan? Bagaimana keadaan kamu ketika menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Itu jawabannya begitu, pertanyaan begitu. Tapi apa Bu jawaban daripada para wanita tadi? Maka para wanita itu berkata, qulna hasa lillah ma'allimna alaihi min su'in wa qalat imra'atul aziz al'an hasal haqqa ana rawadtuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Nah jadi Bu, di sini ada dua perkataan. Yang pertama, perkataan perempuan-perempuan yang motong tangannya. Mereka bilang apa? Hasa lillah, maha sempurna Allah, ma'allimna alaihi min su'in. Yaitu apa? Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Artinya Nabi Yusuf itu bukan orang yang buruk, karena kami nggak mengetahui keburukan darinya. Sementara perkataan yang kedua, waqalat imra'atul aziz, yang kedua istri al-aziz berkata, ibu angkat Nabi Yusuf bilang apa? Al-an, sekarang hashasa, jelas hashasal haq, telah jelas kebenaran itu. Ana rawadtuhu an nafsi, akulah yang menggoda dan merayunya. Wa innahu laminas sadiqin, dan sungguh dia termasuk orang yang benar. Maksudnya Yusuf itu orang benar. Diakuin itu Bu, akhirnya kesalahan. Para perempuan yang motong tangan, dia nggak memandang bahwa Nabi Yusuf itu orang brengsek, enggak, dia orang baik. Begitupun istri Al-Aziz, bilangnya apa? Kebenaran udah tampak, sesungguhnya apa? Akulah yang menggoda dan merayu dia, bukan sebaliknya. Tapi yang jadi unik pertanyaannya kan, raja bilang apa? Bagaimana keadaan kamu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menggoda dirinya? Tapi jawaban pertanyaan raja itu kan nggak dijawab sesuai dengan yang ditanyakan. Tapi jawabnya malah apa? Nabi Yusuf itu bukan orang yang buruk akhlaknya, kan begitu? Atau kalau istri Al-Aziz malah bilang apa? Sekarang udah jelas saya yang menggoda, dia mah dan nggak menggoda saya, kan itu. Nah itu kenapa Bu? Mereka nggak menjawab pertanyaan raja dengan detail, tapi mereka langsung menjawab atau membenarkan daripada Nabi Yusuf dan mengakui kesalahan mereka. Nah itu terjadi karena apa Bu? Karena ibarat perempuan Bu, ketika dia berbuat salah, dia udah kadang malu. Malu kalau harus diceritakan lagi mah, cerita mengenai masalah kejadian waktu itu. Langsung aja udah ke intinya, iya saya salah, dia yang benar. Gitu. Dan juga itu menggambarkan Bu, bahwa kebenaran kan nggak bisa disembunyikan pada akhirnya. Karena mereka pun berupaya menyembunyikan kebenaran tadi, nggak bisa. Gitu. Dan juga di sini Bu, yang poin ketiga, kenapa mereka langsung menjawab pertanyaan raja dengan mengakui kesalahan dan membenarkan ke Nabi Yusuf, itu karena keinginan mereka untuk mengakui kesalahan, dan mereka juga sebenarnya berusaha untuk mensucikan diri, dalam arti ya pengen tobat juga,
begitu. Itu yang tergambar daripada apa Bu? Daripada yang disampaikan di persidangan itu. Akhirnya Nabi Yusuf bersih dia punya nama. Maka di ayat yang terakhir di kelanjutan ayat, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaida khaibinin. Yusuf berkata demikianlah agar dia siapa Al-Aziz itu apa? Mengetahui bahwa aku benar-benar enggak mengkhianatinya ketika dia enggak ada di rumah dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Nah, jadi Bu, salah satu alasan kenapa Nabi Yusuf pengen namanya dibersihkan, ya kan? Salah satu alasannya apa? Supaya bapak angkatnya yaitu Al-Aziz itu mengetahui tentang hakikat kebenaran bahwa Nabi Yusuf itu bukan orang yang khianat. Dia tidak pernah berkhianat sama bapak angkatnya ketika bapak angkatnya nggak ada di rumah. Gitu. Salah satu alasan kenapa Nabi Yusuf itu nggak pengen gitu Bu, supaya nggak pengen apa? Supaya pengen bapak angkatnya ditahu. Ini kan Bu sebagai bentuk adab daripada seorang nabi tentang tahu diri dan tahu terima kasih, nggak lupa sama kebaikan orang. Dan itu kan yang diajarkan Allah kepada kita, bahwa kita jangan sampai apa Bu, gampang lupa sama kebaikan orang. Allah aja Bu, tahu nggak Ibu kakaknya Nabi Musa? Kakaknya Nabi Musa itu namanya tercatat di dalam Al-Quran karena kebaikan dia Bu. Apa Bu kebaikan kakaknya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa dianyutin ke sungai, ya kan sama emaknya tuh, maka emaknya pesen, "Neng, lu ikutin noh, adek lu ikutin, lu liatin kemana dia pergi." Itu maksudnya apanya? Keranjangnya itu. Ya namanya orang tua tetap aja Bu, pengen masin anak ini perginya kemana, kan begitu. Walaupun memang perintah Allah ketika itu anyutin anak lo, tapi tetap orang tua pengen memastikan anak gue selamat, begitu kan. Maka diutus itu kakak perempuan Nabi Musa. Akhirnya diutus, diikutin sampai akhirnya itu keranjang bayi Musa itu kan sampai ke rumah Fir'aun. Akhirnya udah balik itu ada perempuannya, disampaikanlah berita itu kepada emaknya. Itu kebaikan kakak Nabi Musa itu doang Bu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk terima kasih ya, itu dicatat di dalam Al-Quran kakaknya Nabi Musa itu. Ini kan menggambarkan tentang hikmah bahwa kita jangan suka lupa sama kebaikan orang. Tuh. Diingat sebagai bentuk kita terima kasih kepada orang, sebagaimana juga Nabi Yusuf. Maka salah satu kenapa dia pengen nama baik yang dibersihkan supaya bapak angkatnya tahu bahwa gua ini nggak pernah berkhianat sama dia, kan gitu. Bahwa gua ini orang yang tahu terima kasih, begitu Bu. Itu terkait daripada Nabi Yusuf. Dan sebelum saya tutup Bu, ini saya sekadar ini Bu ya, menjawab mungkin pertanyaan Bu Derum ya terkait masalah bagaimana kita memahami atau memaknai ketika kita sholat, dalam sholat itu ada namanya tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kan begitu. Bagaimana kita bisa memahami atau makna filosofi yang terkandung dalam tahiyat itu. Yang sebenarnya yang bisa kita pahami ya kan, sebenarnya kalau dalam ulama juga sebenarnya nggak banyak membahas masalah ini. Tinggal tergantung pintar-pintar kita aja mengerti dan memahami, meresapi daripada tahiyat ini. Sekarang kita coba telisik aja daripada ungkapan tahiyat Bu, ya kan. At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut dan gitu. Tayyibatu lillah. Nah itu kan Bu, segala penghormatan, doa, amal yang baik itu hanya buat Allah. Artinya apa Bu?
Ini kan mengajarkan kita untuk selalu mensucikan Allah. Kalau kita beribadah itu untuk Allah. Ngaji itu untuk Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah, ya semuanya harus dilakukan karena Allah. Ini kan ketika di akhir-akhir mau sholat, kita diingatkan lagi, disadarkan lagi, perbaiki niat. Jangan sampai ada niat selain Allah. Gitu, semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan satu yang perlu ibu-ibu renungin, yang terkadang orang ini kebanyakan salah. Orang sering dan masih aja memahami bahwa namanya ibadah itu sholat toh, puasa, zakat, haji toh. Kan begitu? Sekarang kita jujur Bu, kalau misalnya kita memahami puasa, ibadah itu hanya sholat. Sekarang dalam sholat itu sehari berapa kali? 5. Sekarang 5 kali itu dalam setiap sholat berapa menit? Nah 5, misalnya 5 menit, 5 kali 5, 25 menit. Sehari ada 24 jam. Banyakan kosongnya tuh. Ya kan? Puasa, akhirnya apa? Kalau kita memahami bahwa ibadah cuma sholat, itu akan terbentur pada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Artinya Bu, semua keadaan hidup kita harus ibadah. Lah sekarang bagaimana kita memahami itu, yang kalau kita cuma tahu sholat itu ibadah doang, cuma sholat. Puasa setahun cuman sebulan, selebihnya kan di 11 bulan kosong. 11 bulan apa isi ibadah kita? Kalau misalnya kita pahami bahwa ibadah itu cuma puasa. Nah jadi Bu, yang namanya ibadah itu banyak. Segala hal yang terkait di setiap hembusan dan tarikan napas kita itu bisa bernilai ibadah Bu. Dan terkadang ibadah kita itu bentuknya macam-macam. Ada ibu-ibu yang ada tua, ya kan? Maka ibadahnya itu udah warawiri ke rumah sakit. Maka apa Bu? Walaupun menurut ibu itu berat, tapi kalau ibu memanai warawirinya ibu ke rumah sakit adalah dalam rangka ibadah, rada ringan ibu ngelangkah. Begitu juga ada anak yang masih ngurus orang tuanya misalnya. Kayak misalnya saya, ketika udah kayak misalnya nih saya dengar ada telepon bapak begini sakit. Itu kadang-kadang hati udah tek tek tek. Kenapa Bu? Karena ada persiapan namanya bakal capek lahir batin. Dalam hati ngurus itu tadi. Tapi yang kita pahami Bu, ya emang ini ibadah kita. Sehingga ketika kita ngelangkah, walaupun misalnya orang tua udah repot, kita bela-belain Bu, kenapa? Nikmatin, itulah ibadah kita sekarang. Sebagai anak kepada orang tua. Begitu juga ibu kepada istri, suami. Walaupun terkadang kita mendengerin suami, nurutin suami itu berat karena capek ini dan itu. Tapi itulah bentuk ibadah, ibu ikutin walaupun pahit. Tapi kalau ibu sadar itu adalah ibadah, rada ringan Bu. Begitu juga kayak sekarang kita masih punya anak kecil, bahkan terkadang kita repot ngurusin anak. Tapi ibu pahamin, ibadah kita sekarang itu yaitu. Maka kalau ibu memahami repotnya kita ngurusin anak adalah bagian dari ibadah, kita yakinin itu akan bernilai ibadah pahala, itu akan sedikit meringankan ibu. Kalau sekarang ibu punya suami sakit-sakitan, ya kan, terkadang kita juga serepot warawiri nganterin ngelayanin suami kita, dan itu menyusahkan lahir batin kita, maka ibu yakinin itulah ibadah ibu. Ibadah ibu itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa. Maka apa? Kalau ibu menyadari itu adalah bagian ibadah, bisa lebih ringan ibu menjalani itu. Cuman terkadang kita picik. Ibadah itu cuma sholat. Kalau dengar suami, ntar dulu lagi jikiran ini. Lah, padahal itu yang lebih utama. Pindah ke ibadah yang lebih utama tadi. Suami dengerin. Jangan zikir aja dipanggil suami marah-marah. Itu kesalahan besar itu. Begitu Bu.
Dan begitu juga selanjutnya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Yang selanjutnya, semoga keselamatan tercurah kepada kamu wahai nabi dan rahmat serta berkah. Itu kan dibacaan apa tuh? Tahiyat. Ini kan mengucapkan salam kepada nabi, Bu. Di situ mengingatkan kita untuk nggak hanya mencintai nabi secara verbal, secara ucapan, tapi kita juga mengimplementasikan ajaran disampaikan nabi, baik itu terkait akhlaknya, perilakunya. Kita diingetin lagi di situ, ya kan? Diingetin lagi kita sama terkait nabi, dan juga kita doakan, kita membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad. Dan yang namanya Nabi Muhammad, Bu, itu cinta banget dia sama umatnya. Siapa sih, Bu, umat Nabi Muhammad? Dia umat yang hidup setelah Nabi Muhammad. Baik dia orang kafir itu termasuk kategori umat Muhammad. Walaupun dia misalnya bukan umat yang beriman, tetapi orang yang hidup pasca setelah Nabi Muhammad itu adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Bu, orang yang paling mengkhawatirkan umatnya. Nggak pengen umatnya celaka. Kalau bisa pengen umatnya semua masuk surga. Ya kan? Makanya wajar di kelanjutan tahiyat itu apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kan begitu. Keselamatan atas kami. Maksudnya diri kita. Kan gitu. Dan terhadap hamba-hamba Engkau yang soleh. Begitu. Artinya, ya artinya kita jadi manusia juga berangkat dari tahiyat tadi, jangan egois gitu. Jangan sekadar mentingin diri sendiri, tapi juga perhatikan orang kanan kiri kita. Begitu. Yang selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kan merupakan bentuk kesaksian atau keteguhan iman. Jadi mengucapkan syahadat dalam tahiyat itu mengingatkan kita tentang apa, Bu? Tentang pentingnya kita menjaga keyakinan sehingga teguh terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata merefresh lagi kita punya keyakinan. Begitu. Mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustadz Abdul Hamid kepada beliau. Saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.